Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi pada semua para pendengar audio renungan sentapan firman Tuhan pada hari ini Selasa 17 hari bulan Agustus 2021 dalam minggu biasa ke-20. Bahan renungan kita pada hari ini ialah Injil Matius bab 19 ayat 23 hingga 30. Marilah kita mendengarkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami perolehi?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperolehi hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil yang kita dengar sebentar tadi begitu menggusarkan hati kita. Semua sama juga dengan murid-murid Yesus pada masa itu. Sekali pikir, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta melewati atau melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau begitu, saya dan saudara-saudari sekalian tiada harapan untuk memasuki kerajaan surga. Namun, permasalahan ini ataupun kegusaran ini saya dapat rasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus pada masa itu. Bukan saja orang kaya yang baik tetapi tidak murah hati itu kecewa dan meninggalkan Yesus setelah Yesus menyuruh orang kaya itu pergi menjual semua hartanya dan memberikan kepada orang-orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Matius bab 19 ayat 20 hingga 22. Murid-murid Yesus juga sebenarnya sama seperti orang kaya tersebut, kecewa, sehinggalah Santi Petrus sendiri mengatakan dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang kami akan perolehi?" Nah, kekecewaan sedemikian rupa tentu saja saya dan saudara-saudari terkasih pernah alami. Malahan mungkin ada di antara kita yang menghadapi permasalahan, apalagi di masa sekarang ini kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda
negara kita, malahan seluruh dunia, dan juga kakangan-kakangan permasalahan sumber pendapatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang memberontak secara iman, jiwa, dan fisikal kepada Tuhan karena permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam petikan ini, Yesus memandang mereka dan Yesus berkata, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Di dalam petikan ini, saya begitu tertarik dengan petikan ini, di mana ada dua hal. Bagi saya, Yesus memandang, di mana yang pertama, Yesus memandang manusia pada masa itu. Dan yang kedua, Yesus memandang manusia di masa ini. Saudara dan saudari saya yang terkasih, Yesus memandang manusia pada di masa itu, di mana permasalahan-permasalahan manusia yang membawa kepada dosa atau jauhnya hubungan manusia itu kepada Allah Bapa. Namun Yesus telah memutuskan segala sesuatu permasalahan itu, yaitu hubungan antara Allah dengan manusia itu di atas kematiannya di atas kayu salib. Saudara dan saudari saya yang terkasih, permasalahan-permasalahan kita sebenarnya apa yang dihadapi oleh manusia telah dibawa oleh Yesus bersama-sama dengan kematiannya di atas kayu salib. Mari kita renungkan kisah sengsara Yesus. Mengapa mungkin Yesus sengsara di atas kayu salib? Atas penderitaan tubuhnya, yaitu tangan, mata, wajah, kaki, dan malahan seluruh tubuhnya. Mengapa? Sebab dia mewakili kita semua, yaitu dosa-dosa yang ia bawa ke dalam tubuhnya sendiri, sehinggalah kita dimerdekakan, manusia dimerdekakan daripada pengorbanannya di atas kayu salib, dan ia telah bangkit dengan jayanya untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan pandangan Yesus kepada kita di masa kini. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus masih lagi memandang setiap kita, lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai beban-beban yang berat. Malahan Yesus sendiri mahu memanggil dan mahu meminta supaya segala bebanan kita itu yang kita tidak mampu tanggung agar diserahkan kepadanya. Saudara dan saudari saya yang terkasih, karena kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya yang mulia itu telah menebus dosa manusia, maka seharusnya dosa-dosa yang manusia hadapi itu, bisa-bisa dosa itu tidak lagi berkuasa. Malahan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu tidak lagi berkuasa. Sebab Yesus senantiasa memandang semua manusia di muka bumi ini dan mahu menyerahkan kepadanya dan kembali kepada kasih-Nya. Sebab permasalahan dan dosa itu tidak lagi berkuasa seperti mana yang saya katakan tadi, karena kita telah diangkatnya sebagai pewaris kerajaan surga.
Saudara dan saudari yang terkasih, di akhir petikan ini kita juga mendengar Yesus mengatakan, yang awal akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terawal. Bagaimana mungkin itu? Saudara dan saudari yang terkasih, bagi saya, kemungkinan bagi kita yang sudah berjuang begitu lama di dalam kasih dan cintanya, namun kita senantiasa dilambai-lambai oleh dosa, dan ada kalanya kita terbuai oleh dosa itu. Maka orang yang baru bertaubat lalu dipanggil Allah menghadapnya, itulah yang terdahuluan. Dan bagi kita yang sudah bertaubat sekian lama, mungkin kita akan terbelakang karena kita masih lagi memandang ke belakang, yaitu masih mau terbuai dengan permasalahan atau dosa-dosa. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita serahkan segala permasalahan dan segala bebanan kita ini kepada Yesus. Sebab Yesus sendiri mau supaya bebanan kita itu diserahkan kepadanya, dan kita kembali kepada wajah kasih-Nya seutuhnya, sebab kita ini adalah putra dan putrinya, dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Semoga demikian jadinya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.